Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwana Marta Putri dengan NPM 1954151005 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kajian produktivitas tanaman pala Myristica sp di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat dari Jurnal Budidaya Pertanian. Pokok bahasan yang pertama yaitu ada 4 nih. 1. Pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu tanaman pala Myristica sp merupakan salah satu komoditi spesifik unggulan lokal daerah Maluku selain cengkeh. Daerah Maluku merupakan salah satu provinsi yang secara geografis merupakan daerah kepulauan yang memiliki dataran yang cukup luas dan cocok bagi pertanian. Beberapa desa di Maluku saat ini yang memiliki peningkatan produktivitas pala cukup baik, yaitu terdapat di Kabupaten Seram bagian Barat, Kecamatan Kairatu Barat, antara lain 1. Desa Kamal, yang kedua Desa Nurwe, dan yang ketiga Desa Lahiatala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas tanaman pala Myristica sp di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, yaitu Desa Kamal, Nurwe, dan Desa Lahiatala. Metode yang digunakan adalah metode survei. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja atau purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak berlapis atau stratified random sampling. Strata ditentukan atas jumlah tanaman pala per petani dan diambil sampel secara random dari setiap petani. Data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dengan petani melalui kuesioner dan hasil pengamatan langsung atau visual di lapangan terhadap objek yang diamati. Dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan bahan pustaka atau informasi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Dan pokok bahasan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Status kepemilikan lahan, pola tanam, jenis pala, dan jenis tanaman perkebunan lain. Di sini dapat kita lihat tabel 1 yaitu status kepemilikan lahan, pola tanam, jenis pala, dan jenis tanaman perkebunan lain. Yang pertama, Desa Kamal, status kepemilikannya yaitu milik sendiri, pola tanamnya dusun, jenis pala, Banda Papua, tanaman perkebunan lain yaitu ada kelapa, cengkeh, dan kakao. Dan di Desa Nurwe, status kepemilikannya milik sendiri, pola tanamnya dusun, jenis pala, Banda, dan tanaman perkebunan lainnya terdapat kelapa, cengkeh, dan kakao. Dan desa yang ketiga yaitu Lahiatala. Status kepemilikannya milik sendiri, pola tanam dusun, jenis pala, Banda, dan tanaman perkebunan lainnya terdapat kelapa dan cengkeh. Kepemilikan lahan petani pala di desa sampel adalah lahan milik sendiri yang berasal dari warisan leluhur atau orang tua. Lahan petani setempat pada daerah penelitian tidak pernah disewakan kepada orang lain karena sebagian besar petani menganggap lahan mereka adalah lahan hasil warisan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jenis pala Banda Myristica fragrans Hot dan jenis pala Papua M. argentea Ward diusahakan oleh petani responden di Desa Kamal, sedangkan jenis pala Papua argentea Ward tidak diusahakan di Desa Nurwe dan Desa Lahiatala. Petani mengusahakan tanaman pala mereka dalam sistem pertanaman campuran atau sistem dusun dengan mengkombinasikan tanaman pertanian agrikultur dan pohon-pohon hutan atau kehutanan forestry dalam satu ruang dan waktu yang sama.
Tanaman campuran yang petani usahakan adalah jenis tanaman tahunan seperti durian, langsat, kenari, dan lain-lainnya. Selain petani menanam tanaman pala, petani juga mengusahakan jenis tanaman perkebunan lainnya seperti cengkeh, Syzygium aromaticum, kelapa, Cocos nucifera, dan kakao, Theobroma cacao. Luas lahan, jarak tanam, jumlah tanaman, dan penyebaran seks rasio tanaman. Di sini terdapat diagram gambar 1 persentase luas lahan pala yang dimiliki petani di lokasi penelitian. Luas lahan yang dimiliki oleh petani responden di ketiga sampel tersebut beragam. Ada yang memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar sampai 4 hektar. Persentase luas lahan yang dimiliki oleh petani responden di ketiga desa sampel adalah kurang dari 5 hektar ada 6,06%, 0,5 hektar terdapat 24,24%, 1 sampai 1,5 hektar ada 45,46%, 2 hektar ada 6,06%, 3 hektar ada 15,15%, dan 4 hektar ada 3,3%. Luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting dan apabila dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan produksi usaha tani yang dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Luas lahan yang dimiliki oleh petani tersebut pada saat itu dikelola berdasarkan kemampuannya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah petani responden telah menerapkan pengaturan jarak tanam dalam membudidayakan tanaman pala. Namun, sebagian lainnya belum menerapkan pengaturan jarak tanam dan ada yang tidak menggunakan jarak tanam. Walaupun ada yang menggunakan jarak tanam, tetapi tidak mengikuti anjuran dari Dinas Perkebunan. Tabel yang kedua yaitu luas lahan, jarak tanam, jumlah tanaman, dan penyebaran seks rasio tanaman. Yang pertama, Desa Kamal dengan luas lahan 16 hektar. Jarak tanamnya yaitu 4x5, 6x6, dan 8x8. Dan Desa Nuruwe luas lahannya 12 hektar. Jarak tanam 6x6, 7x7, dan 8x8. Desa Lohiatala, jarak tanam 10,5 hektar. Jarak tanamnya 6x6, 8x8, dan 10x10. Jarak tanam yang mereka gunakan adalah 4x5, 6x6, 7x7, bahkan 10x10. Jarak tanam ini masih sangat tergantung dari tingkat pengetahuan petani akan cara budidaya tanaman pala. Dinas Tanaman Perkebunan Maluku menganjurkan jarak tanam yang baik untuk tanaman pala pada lahan datar adalah 9x9 meter dan pada lahan bergelombang adalah 9x10 meter, di mana tanaman pala yang dewasa harus cukup untuk mendapatkan udara dan sinar matahari. Dengan jarak tanam tersebut mempengaruhi pala yang berbunga, di mana bunga pala akan keluar dari ujung-ujung ranting dan cabang sehingga dalam pertumbuhannya harus diusahakan agar ujung cabang atau ranting antara pohon satu dengan yang lain tidak saling berhimpitan untuk mendapatkan penyinaran matahari. Penyebaran seks rasio tanaman pala. Tanaman pala betina. Pada Desa Nuruwe terdapat 505 tanaman, Desa Kamal 466 tanaman, dan Desa Lohiatala terdapat 358 tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh pembawaan sifat secara genetik tanaman itu sendiri, mulai dari tanaman itu tumbuh sampai melalui proses perkembangan. Sedangkan pada tanaman pala jantan pada Desa Kamal sebanyak 151 tanaman, Desa Nuruwe 195 tanaman, Desa Lohiatala 182 tanaman. Hal ini dikarenakan petani di Desa Kamal kebanyakan menggantikan tanaman pala jantan yang sudah tua yang merupakan warisan orang tua atau leluhur.
Untuk petani di ketiga desa sampel tersebut berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah populasi satu pala betina sebanyak 1.329 tanaman dan pala jantan hanya 528 tanaman. Keberhasilan produksi tanaman pala sangat didukung oleh teknik penentuan pala jantan dan pala betina pada saat pembibitan. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu Kesimpulannya yaitu 1. Produktivitas tanaman pala di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah tanaman pala yang berproduksi mulai menurun. Biji yang digunakan masih berasal dari biji satuan. Pengendalian OPT dilakukan hanya pada saat tanaman mulai berproduksi dan pemupukan tidak pernah dilakukan. Yang kedua, secara keseluruhan, petani di lokasi penelitian mengusahakan tanaman pala dalam pola pertanaman campuran atau sistem dusun. Daftar pustaka yaitu Rehata, Watimena, dan Tumahu 2016 Kajian Produktivitas Tanaman Pala Miris di KSP di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat dalam Jurnal Budidaya Pertanian volume 12 nomor 1 halaman 51-54. Sekian sedikit penjelasan saya tentang pala. Jika ada kesalahan atau perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.